Bapa kami yang di surga, kudus namamu. Datanglah kerajaanmu, jadi hendakmu. Tiada yang lebih berharga dari kasih-Mu. Kekuasaan, kemuliaan, semua milik-Mu. Ku naikkan syukurku, ku angkat tanganku padamu, Yesusku. Ku berserah penuh. Tiada yang lebih berharga
Our Father, come into this place, fill our hearts with grace. Stir within us, let your spirit come to life. Christ reigns over us. Death has lost its power, as the risen King is here. Oh, you are here, God. God our Savior, here we worship you. Love has set us free.
Selamat pagi The Cause. Welcome home. I welcome you everyone wherever you are, whether you are at home or you are on the way. Welcome to this channel and thank you for checking in. Saudara, gak berasa bahwa sudah hampir 5 bulan saudara. Sudah kurang lebih 5 bulan kita bersama mengikuti ibadah online di tempat ini. Dan saya yakin bahwa dengan begitu banyak perubahan yang ada di sekitar saudara hari-hari ini, yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, bahwa hari lepas hari, dari minggu ke minggu, kita berusaha dengan cara yang kita tahu, kita berjuang untuk tetap hidup, dan kita berusaha sekuat tenaga untuk memegang harapan kita dengan kuat. Tapi mungkin bagi beberapa dari antara saudara yang pagi ini menonton ibadah ini secara online dimanapun saudara berada, mungkin saudara merasa bahwa langkah saudara, langkah kaki saudara mulai terasa berat. Perjalanan saudara mulai terasa berat. Bahkan genggaman tangan saudara perlahan-lahan mulai terlepas. Mungkin setiap dari kita atau beberapa di antara saudara mulai berpikir kapan ini akan segera berakhir. Di mana ujungnya. Dan mungkin kita berpikir juga apakah nanti keadaan akan kembali seperti sedia kala sebelumnya. Tapi hari ini ada kabar baik yang saya mau katakan kepada saudara. Bahwa Allahmu, Tuhan Yesus Kristus tidak meninggalkanmu saat ini. Bahwa kejadianmu hari-hari ini boleh mengecewakanmu. Orang-orang di sekitarmu hari-hari ini boleh mengecewakanmu. Bahkan terlebih saudara sendiri. Mungkin hari-hari ini mulai merasakan bahwa saudara sendiri kecewa dengan diri saudara. Saudara tidak seperti apa yang saudara pikirkan. Tapi pagi ini saya mau katakan satu hal yang tetap untuk selamanya dan tidak berubah. Bahwa kasihnya, bahwa kasih Allah, kasih Bapa di surga tetap buat saudara dan saya hari ini. Bahwa tidak sedikit pun surut dan ia belum menyerah akan hidup saudara. Saya bersyukur bahwa hari ini saya bisa katakan dan saya mau undang saudara dimanapun saudara berada pagi hari ini. Untuk kita bangkit berdiri, untuk kita naikkan pujian kepada Dia. Untuk kita katakan dan deklarasikan bahwa kasih-Nya yang menggenggam tangan saudara. Biar kasih-Nya yang menopang kita. Haleluya saudara. Are you guys ready to worship God this morning? Come on. Kau lebih dari segalanya Tuhan. Pagi ini kami angkat kedua tangan kami Bapa. Kami mau nyatakan Tuhan bahwa satu hal yang pasti, bahwa bukan usaha kami dan bukan kekuatan kami yang menggenggam kehidupan kami, tapi kasih-Mu Tuhan yang menopang kami, yang membangun kami Tuhan. That your love will not fail us Father God. Thank you Lord Jesus. Come on, let's sing this song. Higher than the mountains that I face, stronger than the power of the grave, constant through the trial and the change. One thing, yes, remains. One thing remains. Never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love. Are you ready, church? Because on and on and on and on it goes, for it overwhelms and satisfies my soul, and I never ever have to be afraid. One thing remains, one thing remains. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Come on. Your love never fails, it never gives up,
it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love. Oh Tuhan, your love remains, God. Your love sustains us this morning, Lord Jesus. Oh, come on. In death, in life, I'm confident and covered by the power of your great love. My death is paid. There's nothing that can separate my heart from your great love. In death, in life, in death, come on, in life, I'm confident and covered by the power of your great love. My death is paid. There's nothing that can separate my heart from your great love. Your love never fails, it never gives up, it never runs. Come on, you sing it, church. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Come on. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love. Because on and on, yes, Lord Jesus, your love goes on and on. Hey, your love goes on and on. Yes, it's your love. Your love goes on and on. Hey, because on and on and on and on it goes, as it overwhelms and satisfies my soul. And I never ever have to be afraid. One day remains. Oh, because on and on and on and on it goes, for it overwhelms and satisfies my soul. And I never ever have to be afraid. It's one day remains. Oh, speak one day. One day remains. So once again, there's one day remains. Oh, there's one thing, and it is your love that remains, oh God. There's one thing remains. Would you say it with me? One thing remains. Oh, the world may fail you, but His love will never fail you. Sing, your love remains. Your love remains. Come on, speak forth. Your love, your only love remains. Yes, you remain. Your love remains. Sing one more time. 'Cause your love remains. Your love, your love remains. Oh, here we are, God. Here we are, oh Lord, that we will build our life upon your love, Father God, and nothing else, Lord Jesus. Oh, thank you, God.
Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your love and lead me in your love to those around me. And I will build my life, and I will build my life upon your love. Come on, we'll sing it. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is the firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to God. Sing holy, sing holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. I will build my On your love, it is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will. Can we sing once again? And I will build My life upon your love, it is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will not be shaken, God.
'Cause your love upholds me, 'cause your love sustains me, 'cause your love covers me, your love protects me. Oh, and I will not be shaken. I will not be shaken, 'cause I'm gonna put my trust in you alone, in you alone. Oh, I will put my trust upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Kami tahu Tuhan, bahwa kami tidak sendiri, because you are with us, Father God. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau Yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Mari kita nyanyikan lagi. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau beserta kami Tuhan, Kau Allah kami yang hidup. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lembah, Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Oh, Kau kuatkan
Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang beserta dengan kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Oh, thank you Lord Jesus. Thank you Father God. Pagi hari ini saudara, saya diberi kesempatan untuk membacakan sebuah kesaksian yang begitu indah. Yang dikirimkan ke gereja kami beberapa waktu yang lalu. Saya tidak membacakan namanya saudara, tapi saya berdoa biar kesaksian ini boleh menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Pada waktu ada doa IG Live beberapa waktu yang lalu, saya memang ada pergumulan. Rasanya gak pernah cerita ke siapapun karena merasa ya sudahlah gak apa-apa ditindas. Suami saya bekerja di salah satu bidang pemerintahan dan dia adalah satu-satunya orang Kristen di tempat itu. Selama ini kami dapat hidup dengan cara mencukupkan diri dengan apa yang ada. Namun di tengah-tengah masa pandemi ini banyak terjadi pemotongan gaji, kemudian THR juga tidak dapat dan lain sebagainya. Sebenarnya sudah beberapa kali suami saya ditawarkan untuk melakukan tindakan korupsi dan dia terus menolak. Saya awalnya menyalahkan suami. Udahlah, gak apa-apa. Belok-belok dikit, fleksibel demi kecukupan. Tapi suami saya firm mengambil keputusan tidak mau. Dalam keseharian saya dan anak pun akhirnya mengikuti pemasukan apa yang ada. Kami berusaha menghemat segala sesuatu. Saya sebagai istri harus tunduk apapun keputusan suami, apalagi itu hal yang sesuai dengan firman. Akhirnya saya ikut IG Live The Cost Indonesia dan mengirimkan permintaan untuk didoakan. Puji Tuhan, Tuhan jawab doa tersebut. Tiba-tiba suami saya mendapatkan tawaran dinas dari bosnya tanpa harus melakukan tindakan salah seperti korupsi. Wow, ini adalah suatu mujizat dari Tuhan. Karena jujur saja cukup sulit untuk orang Kristen mendapatkan kesempatan dinas ini setahu kami. Saya percaya seperti khotbah Pastor Yohanes, God is my shepherd. Dia membawa kami ke padang rumput yang hijau dan memimpin kami sehingga kami tidak kekurangan. Walaupun banyak pemotongan, kami tetap dipelihara dan tidak masuk ke jalan yang salah. Tuhan mencukupkan dan memelihara dahsyat selama pandemi. Puji Tuhan, thank you so much Pastor doanya. Kami bersyukur dapat mengenal dan hidup dalam kasih karunia di tengah-tengah pandemi ini. Wow saudara, saya yakin bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang setia, Allah yang mengerti bahwa apa yang menjadi kebutuhan kita, bahwa Ia juga ingin menyediakan, bahkan terlebih Dia akan menyediakannya di dalam segala kelimpahan saudara. Ialah Allah Immanuel bagi kita, bahwa Dia akan selalu beserta saudara dan saya. Kemanapun saudara dan saya berada, dimanapun kita berada, bahwa tangannya tidak pernah terlalu jauh untuk menyediakan segala kebutuhan kita. Amin saudara. Haleluya. Dan sebelum kita menyiapkan persembahan kita pagi ini, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, bahwa Allah kami tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Bahwa Engkau mengetahui segala kerinduan kami jauh terdalam Tuhan. Bahwa Engkau yang memegang kehidupan kami. Bahwa kasih-Mu yang menopang kami, yang menjaga kami dan memelihara kehidupan kami. Bukan karena kekuatan dan bukan karena gagah kami Tuhan. Bukan karena hasil usaha kami. Tapi karena Engkau yang menyediakan bagi kami Tuhan.
Terima kasih Bapa, karena Engkau juga yang menyediakan berkat-Mu atas kami. Hari lepas hari Tuhan, tiada habisnya. Dan pagi hari ini Bapa, kami siap untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. In Jesus name, haleluya, amin. Saudara, bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, saudara bisa mentransfer ke rekening The Cost Bank Mandiri GJKI The Cost di 165 005 000 773. Atau jika saudara bisa lihat di layar TV saudara atau di layar handphone saudara, ada barcode yang saudara bisa scan, memudahkan saudara untuk mentransfer lewat OVO atau Grab atau pembayaran yang lain, pembayaran virtual lainnya. Dan pengumuman yang terakhir, jangan lupa saudara bahwa minggu depan kami akan masih hadir dalam ibadah online di YouTube. Ibadah, jangan lupa saudara bahwa ada ibadah untuk Kids, The Cost Indonesia Kids. Saudara bisa search di kotak YouTube, search The Cost Indonesia Kids setiap hari Minggu jam 9.30 pagi. Dan jam 10.30 pagi di The Cost Indonesia kita akan kembali beribadah bersama-sama di tempat ini. Haleluya, amin saudara. Saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Saya percaya bahwa Tuhan menanti-nantikan untuk berbicara kepada saudara. Bahwa kasih-Nya ingin Dia limpahkan kepada mereka yang menanti-nantikan Dia. Amin saudara. Mari kita naikkan kembali pujian ini. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel,
kami dapat mengenal Engkau Bapa dengan berbagai macam nama Tuhan. Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta kami Tuhan. Di firman-Mu Kau katakan Bapa, Engkau adalah Elohim Bapa. Engkau adalah Allah pencipta Bapa. Dan Kau berkata juga bahwa Engkau adalah El Elyon, Allah Maha Tinggi. Engkau Jehovah Jireh, Engkau Allah yang menyediakan. Engkau El Shaddai, Allah yang tiada tandingannya. Engkau Jehovah Rafa, Engkau Allah penyembuh ya Tuhan. Begitu banyak nama yang kami kenal Bapa. Tapi firman-Mu Tuhan di kitab Wahyu, pasal 3 ayat 14, Engkau memperkenalkan lagi sebuah nama yang mungkin tidak banyak kami dengar Bapa. Engkau berkata bahwa akulah Amin. Engkau memperkenalkan dirimu Bapa bahwa Engkau adalah Amin ya Tuhan. Amin yang artinya kami tahu Bapa, so be it, terjadilah. Tapi ada arti lain Bapa dari Amin, yaitu lu ya faithful. That you're a faithful God. Bahwa setiap perkataanmu Tuhan tidak akan pernah jatuh ke tanah dengan sia-sia. Bahwa setiap janjimu Tuhan pasti akan terjadi dan Kau genapi Tuhan. Bahwa Engkau bukan Allah yang mampu berdusta. Kau bukan Allah yang mampu mengambil, menarik kembali setiap perkataanmu. Maka itulah Bapa, ketika kami tidak mampu melihat, biarlah kekuatan kami, biarlah sandaran kami, biarlah pegangan kami adalah Engkau Allah yang setia. Bapak, kami siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan berbicara kepada setiap dari kami. Bahwa Engkau mampu menjamah kami Tuhan walaupun kami duduk di rumah dan tidak berkumpul Bapak di gereja. Kami percaya Bapak bahwa kuasa-Mu Tuhan nyata dan kuasa-Mu besar. Di dalam nama Yesus setiap yang percaya boleh katakan Amen. Amen. Selamat pagi The Coast, selamat pagi semuanya. Sebuah sukacita bagi saya untuk bisa membagikan firman kembali pada pagi hari ini. Sebelum saya membagikan firman, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa orang. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih saya kepada Pastor Yohanes. Pastor Yohanes benar-benar luar biasa saudara-saudara. Saya rasa kita sangat bersyukur gereja kita bisa dilayani oleh Pastor Yohanes. Bukan hanya dia membantu di dalam segala produksi kita, tapi jika saudara mengikuti IG Live kami, yang Pastor Yohanes pimpin bersama dengan Pastor Kristi setiap 2 minggu sekali di hari Rabu. Begitu banyak kesaksian saudara-saudara yang saya terima dan yang saya dengar. Begitu banyak doa yang terjawab. Jadi jika saudara belum pernah atau bahkan tidak tahu bahwa kami ada sesi doa bersama dengan Pastor Yohanes dan Kristi, saya mau undang saudara untuk tune in ke Instagram kami di hari Rabu, kurang lebih jam 8. Itu untuk mendengarkan apa yang dibagikan oleh Pastor Yohanes dan juga didoakan. Saya juga ingin berterima kasih kepada Felicia Ang. Felicia Ang mungkin tidak terlihat banyak, tapi dia yang selalu membantu kami di dalam slide, terutama saya. Saya benar-benar berterima kasih untuk Felicia. Lalu yang ketiga, yang terakhir, saya ingin berterima kasih kepada tim Y Grace. Di YouTube jika Anda perhatikan kami memulai sebuah segmen baru yaitu yang berjudul Y Grace. Tanpa terasa, sudah 3 bulan saudara-saudara kami melakukan segmen baru ini Y Grace. Dan juga begitu banyak kesaksian yang kami terima. Saya ingin berterima kasih kepada tim yang menyiapkan konten dari Y Grace itu. Mulai dari Pastor Indra, dari Koisak, Stephanie Chu. Lalu kita juga punya yang membantu untuk recording Dennis Andri. Kemudian juga ada tim desain seperti Venetia, Adeline, Alin yaitu sama Joshua Lasiman atau Jolas. Saya percaya setiap yang kami lakukan itu Tuhan yang akan melipat gandakan dan memultiplikasikan. Jadi sekali lagi saya ingin memberikan apresiasi saya kepada orang-orang yang saya sebut tadi. Hari ini saya ingin membagikan sebuah firman yang saya beri judul dengan nama Remember When. Remember When. Ketika saya menyiapkan firman ini, saya teringat akan sebuah foto yang sudah lama sekali saudara-saudara saya ambil. Kalau boleh saya ingin menunjukkan foto ini. Foto ini diambil kurang lebih 15 tahun yang lalu. Kelihatan ada saya sedang menunjuk ke sebuah boneka saudara-saudara. 15 tahun yang lalu foto ini diambil ketika saya sedang belajar di Australia. Masih studi di Australia. Boleh dimatikan saja slide-nya. Kalau enggak nanti saya enggak kelihatan ya kan ya. Jadi 15 tahun lalu itu sebuah memori yang baik saudara-saudara. Benar-benar wah, saya sedang kuliah di Australia di Melbourne, tapi yang berkesan adalah teman-teman saya.
Jadi kita ambil foto itu pas ketika kita lagi road trip keliling Australia, saudara-saudara. Lalu di suatu tempat saya membeli boneka kecil itu yang berbentuk buaya. Dan pas diambil itu dikasih caption sama teman saya, itu dia bilang, ini adalah maskot dari perjalanan kami. Tapi yang saya mau bagikan adalah ketika kita mengingat ada sebuah memori, saudara-saudara. Ada sebuah hal-hal atau benda atau tempat yang mengingatkan kita akan masa lalu. Nah, boneka itu kebetulan bukan hanya mengingatkan saya the good times that I have with my friend. Kita berjalan keliling Australia. Tapi juga boneka itu adalah boneka pertama yang saya berikan untuk Mariska yang sekarang jadi istri saya. Jadi benar-benar ada sebuah kenangan, saudara-saudara. Puji Tuhan, ketika dia menerima boneka itu, dia tidak mengingat saya sebagai buaya, saudara-saudara. Puji Tuhan. Anyway, hari ini saya ingin berbagi mengenai tentang Remember When, melalui cerita dari seorang pribadi yang bernama Daud. Selama 2 minggu ini, tanpa kita sadari dan tidak disengaja, Pastor Indra membagikan cerita tentang Daud dan Goliat. Kemudian Pastor Yohanes minggu lalu juga membagikan cerita tentang Daud dan Goliat. Hari ini saya pun ingin membagikan sebuah memori yang Daud miliki di dalam kehidupannya. Kita sudah tahu memori ini, yaitu tercatat di 1 Samuel 17 ayat 50 sampai 51. Saya percaya bahwa setiap dari kita ketika kita mendengar nama Daud, ketika kita mendengar nama Goliat, cerita ini pasti kita ingat. Bahwa dikatakan demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Pastor Indra membagikan 2 minggu lalu bahwa inilah cerita the underdog, bahwa Tuhan is the God of impossible, bahwa Tuhan mampu melakukan perkara yang mustahil, bahwa Tuhan mampu menolong kita dan menyelamatkan kita dan membela kita, walaupun situasi kita terlihat tidak mungkin. Kita sudah sering dengar cerita Daud dan Goliat, bagaimana ketika Daud ingin berhadapan dengan Goliat, raksasa yang jauh lebih besar daripada dia. Dia hanya bersenjatakan sebuah umban dan 5 buah batu. Keadaannya sangat tidak mungkin, seakan-akan tidak mungkin dimenangkan oleh Daud. Kita bahkan berpikir kalau misalnya saya mempelajari atau mungkin saya berada di tempat itu, saya mungkin akan mempunyai perspektif yang berbeda. Karena Daud masih berumur 17 tahun ketika kejadian ini terjadi. Kenapa saya bilang 17 tahun itu penting dan bisa memberikan makna yang berbeda? Karena kita sama-sama tahu, darah muda, saudara-saudara. Jadi terkadang darah muda get the best out of us. Jadi mungkin pas di zaman itu, ketika saya melihat apa yang dipertaruhkan jika Daud benar-benar berhadapan dengan Goliat, bahwa nama baik sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel, yang Goliat mempermalukan dan menertawakan berkata, kalau misalnya kalian kalah, siapapun jagoan yang kalian hadapkan untuk melawan saya dan kalian kalah, kalian harus menjadi budak dari negeri kami. Taruhannya besar. Jadi buat seorang Daud yang hanya membawa umban dan batu, saudara-saudara, saya akan bilang ini darah muda. Walaupun saya tahu alasannya, tapi kita tahu, saudara-saudara, ceritanya kemudian Daud pun mengalahkan Goliat itu dengan sekali lempar. Lalu dikatakan di firman Tuhan bahwa dia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Lalu Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu. Dia lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya. Pedang siapa, saudara-saudara? Pedang Goliat. Dia ambil, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Kemudian firman Tuhan melanjutkan, dikatakan bahwa dipancungnyalah kepala Goliat dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Dikatakan bahwa Daud berlari menghampiri Goliat, kemudian dia ambil pedang Goliat tersebut dan menggunakan pedang Goliat dia pancung kepala Goliat. Jika Anda sering menonton film peperangan, wah kita sama-sama tahu, sebuah penghinaan sangat besar, saudara-saudara. Jika kita sedang bertarung dan kita mati di tangan lawan dengan senjata kita sendiri. Bukan saja kita dicemooh, bukan saja kita dipandang malu, tapi kita dipandang sebagai pembual, omong besar. Tapi inilah yang terjadi. Ini adalah masa jaya bagi Daud.
bahwa iblis, gambaran dari Goliat yang Pastor Yohanes tunjukkan, bahwa raksasa ini musuh dari setiap dari kita, Tuhan akan permalukan dengan senjatanya sendiri, saudara-saudara. Bukan dengan apa yang kita miliki, tapi dengan apa yang Tuhan lakukan dengan senjata mereka. Saya rasa kita pun bisa relate dengan cerita ini. Ada momen-momen di kehidupan kita, ketika kita menghadapi raksasa yang tidak mungkin bisa kita kalahkan. Lalu seperti Tuhan menyertai Daud, Tuhan pun menyertai kita untuk mengalahkan raksasa tersebut. Mungkin raksasa yang pernah Anda alami, mungkin raksasa yang pernah Anda kalahkan adalah raksasa keuangan, saudara-saudara. Mungkin adalah raksasa untuk mendapatkan pekerjaan, atau mungkin raksasa di dalam bentuk kesehatan, ataupun di dalam bentuk relationship, saudara-saudara. Bahkan tidak sedikit dari kita, raksasa yang kita hadapi adalah raksasa ketika kita masih di masa sekolah. Maka itu kita sangat senang dengar cerita Daud. Cerita seorang underdog, seorang yang dipandang remeh, seorang yang dipandang kecil, melawan the impossible. Tapi Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan menyertai Daud, the underdog, dan Tuhan mengalahkan raksasa tersebut. Saya percaya Tuhan pun telah menyertai saudara, dan Tuhan pernah mengalahkan raksasa tersebut. Namun cerita Daud, saudara-saudara, tidak berakhir di masa kejayaan ini. Walaupun masa ini yang paling sering kita dengar dan paling sering kita ceritakan, tapi ini hanyalah sebuah cuplikan dari kehidupan Daud. Karena kalau kita maju melihat cerita Daud setelah ini, 12 tahun kemudian, Daud yang menyelamatkan bangsa Israel dari ancaman musuh di dalam bentuk Goliat. Raja Saul yang dapat mempertahankan kerajaannya dan posisinya karena seorang Daud yang mungkin terlihat seperti darah muda yang sembrono ingin mengalahkan raksasa. Tapi ada sebuah ironi, saudara-saudara. Raja Saul yang mendapatkan keberlangsungan, kelanjutan dari kerajaannya, malah Raja Saul cemburu, jealous dengan Daud. Dan akhirnya Raja Saul berusaha membunuh Daud, saudara-saudara. Ini adalah fase kehidupan kedua dari Daud yang kita sering dengar. Bahwa Raja Saul begitu benci, akhirnya ingin membunuh. Seakan-akan saudara-saudara, keberhasilan Daud atau keberhasilan kita ketika mengalahkan raksasa itu lenyap begitu saja. Seakan-akan bahwa tidak ada artinya. Bahwa itu hanya adalah sebuah fase dalam kehidupan kita dan kita harus move on dengan kehidupan kita. Mungkin itu yang Anda alami saat ini. Betul, tahun lalu Anda mengalami breakthrough atau terobosan di dalam pekerjaan saudara. Betul, tahun lalu Anda mendapatkan sebuah keberhasilan. Tapi tahun ini tiba-tiba Anda dihadapkan dengan sebuah tantangan yang belum pernah Anda hadapi. Kita pikir bahwa Tuhan setelah memberikan breakthrough kita akan terus menanjak. Tapi apa daya, tahun ini kok seakan-akan menurun. Pandemi terjadi. Tantangan itu pun semakin berat, saudara-saudara. Seakan-akan kita bertanya gitu, kalau Tuhan emang ingin menolong kita, kenapa Tuhan biarkan kita terpuruk sekarang? Kalau misalnya emang Tuhan, Engkau sudah tahu bahwa masa pandemi ini akan terjadi, kenapa Engkau izinkan aku berhasil Tuhan? Malah saya sekarang semakin sulit kehidupannya. Saya semakin susah. Daud mungkin bisa bertanya, kalau misalnya emang dia ditujukan untuk mengalahkan Goliat, kenapa setelah dia mengalahkan Goliat, 12 tahun kehidupannya setelah itu, dia malah ingin dibunuh oleh orang yang dia bela pas awalnya. Singkat cerita, 12 tahun setelah Daud melawan Goliat tersebut, Daud pun melarikan diri sampai ke sebuah tempat yang bernama Nob, karena Raja Saul hendak membunuh Daud. Kita fast forward dari 1 Samuel 17, sekarang kita tiba di 1 Samuel 21. Dikatakan berkatalah Daud kepada Ahimelek. Ahimelek adalah imam besar, adalah imam yang di tempat itu. Tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa. Karena perintah raja itu mendesak. Daud ini luar biasa, saudara-saudara. Walaupun Daud melarikan diri karena dia ingin dibunuh, dia masih bisa berusaha menutupi kesalahan dari Raja Saul. Dia masih berkata, ini karena ada perintah dari Raja Saul, maka itu aku tidak sempat membawa senjataku, tidak sempat membawa pedang. Dia kabur, saudara-saudara. Tapi kita tahu ceritanya bahwa dia sebenarnya hendak dibunuh. Daud benar-benar adalah Daud orang yang baik.
Lalu dikatakan, kemudian berkatalah imam itu, pedang siapa saudara-saudara? Pedang Goliat, orang Filistin yang kau pukul kalah di lembah Tarbantin. Itulah yang ada di sini. Ketika Daud bertanya, di mana? Apakah engkau mempunyai senjata, engkau mempunyai pedang atau tidak? Apakah engkau mempunyai tombak atau tidak? Yang ditemukan oleh Daud di tempat itu ada pedang Goliat, saudara-saudara. Dikatakan terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Yang lain tidak ada. Hanya ini, kata Daud, tidak ada yang seperti itu. Berikanlah itu kepadaku. Wow. Selama 12 tahun sejak terakhir Daud memancung, memenggal kepala Goliat, kita tidak pernah mendengar cerita tentang pedang Goliat, saudara-saudara. Bisa bagaimana Tuhan merancang ceritanya. 12 tahun ketika Daud berpikir bahwa dia sedang berada di titik terendah, di titik kelam kehidupannya. Dia tidak bahkan sempat membawa senjata, karena dia harus lari cepat-cepat. Tapi Tuhan malah menunjukkan pedang dari Goliat, saudara-saudara. Seakan-akan ini menjadi sebuah memori, sebuah peringatan. Hei Daud, 12 tahun yang lalu, ketika engkau sedang menghadapi seorang raksasa dengan umban dan dengan batu, banyak orang berpikir bagaimana mungkin, tapi engkau berhasil mengalahkan raksasa tersebut. Dan lalu engkau memakai pedang Goliat. Seakan-akan Tuhan berkata, remember when. Ingatlah ketika engkau melawan Goliat. Bahwa akulah Allah yang berperang untuk engkau. Akulah Allah yang mengalahkan raksasa itu. Remember when I was there. Remember when ketika aku putar balikan all the impossibilities. Remember when ketika semua orang berkata tidak mungkin. Remember when bahkan mungkin setelah mengalahkan Goliat itu Daud beranjak dewasa dan berpikir, wah saya gila juga ya. Kalau waktu itu saya gagal ya. Mungkin keadaannya ceritanya akan berbeda. Remember when God says, such dark moments. Ketika Daud tidak lagi bisa mengingat, Tuhan mengingatkan, remember when. Waktu itu terjadi. Terkadang waktu dapat menghanyutkan kita ke dalam pusaran waktu. Sehingga kita terseret, saudara-saudara, perspektif kita terseret. Kita menjadi terlalu fokus dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita hadapi. Segala kebaikan Tuhan kita menjadi lupa. Tapi this is the goodness of God. Bahwa Tuhan ingin mengingatkan. Ada momen-momen di mana Dia ikut campur dalam kehidupan kita. Disinilah mengapa banyak orang suka menulis jurnal atau diary tentang perjalanan mereka dengan Tuhan. Karena ada momen-momen saudara-saudara, mungkin ketika Anda sudah berjalan berapa tahun ke depan. Lalu ketika Anda melihat cerita Anda, wow, Tuhan begitu nyata. Dan Anda mendapat kekuatan, atau mungkin bukan jurnal yang Anda dapatkan. Mungkin ada seorang teman atau komunitas yang mengingatkan saudara bahwa hey, ingat gak waktu dulu kamu pernah menghadapi situasi seperti ini. Dan Tuhan menolong kamu. Remember when, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Bahwa jika Dia pernah menolong kita, maka Dia akan menolong kita lagi, saudara-saudara. Boleh kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Karena terkadang ketika kita tidak bisa lagi melihat ke depan, wow. Ketika masa depan kita, ketika hari esok kita, ketika langkah kita berikutnya itu begitu gelap dan kita begitu penuh dengan keraguan. Mungkin Anda tidak tahu pengharapan seperti apa yang Anda ingin taruhkan. Karena begitu gelap, saudara-saudara. Mungkin saat-saat inilah, lihatlah ke belakang. Lihatlah bagaimana Tuhan telah menolong saudara. Lihatlah bagaimana Tuhan telah menyertai saudara. Cerita kemenangan Daud ini sebenarnya hanyalah superficial, saudara-saudara. Tapi sebenarnya yang lebih dalam dari cerita tersebut adalah kesetiaan Tuhan.
pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan nyata di masa-masa yang tidak mungkin tersebut. Ketika kita melihat cerita tersebut, kita mungkin berpikir, ini nggak mungkin. But yet it happened anyway. Karena Tuhan kita adalah the God of impossibilities. Tuhan begitu baik, saudara-saudara. Ketika saya membaca cerita ini, ketika saya melihat bahwa Tuhan membawa pedang Goliat untuk mengingatkan Daud akan kebaikan Tuhan, saya teringat akan sebuah ayat di Yohanes pasal 14. Dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dialah yang akan mengingatkan kamu, mengingatkan saudara dan saya akan segala hal yang telah dia katakan, yang segala hal telah dia lakukan. Maka itu saya nggak kaget. Nama Roh Kudus ini disebut tadi di pertamanya adalah penghibur, saudara-saudara. Comforter. Bahwa dia datang untuk menghibur saudara dan saya di masa sulit kita. Bahwa saat ini ketika Anda sedang melihat, ketika Anda tidak tahu lagi bagaimana Anda bisa keluar dari permasalahan ini. Ketika Anda merasa ada sebuah tembok yang begitu tinggi. Bahwa tidak ada jalan keluar yang dapat Anda pilih. Roh Kudus akan menghibur saudara. Dan bagaimana dia menghibur? Dengan mengingatkan saudara dan saya. Bukan hanya mengajarkan, bukan hanya memberikan practical wisdom. Tapi dia akan mengingatkan saudara dan saya. Apa yang telah dikatakan kepada kita. Kenapa sih dia ingin berkata segala sesuatu? Hanya ada satu tujuan, saudara-saudara. Dan ini ditunjukkan di Yohanes 16. Semuanya itu, kata Yesus, kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Di dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Tujuan dia hanya satu, saudara-saudara. Kenapa dia ingatkan semua ini? Kenapa dia hibur kita? Agar kita beroleh damai sejahtera. Dan tema gereja kita tahun ini adalah The Year of Shalom. Bukan sebuah kebetulan, saudara-saudara. Bahwa Tuhan sedang ingin mengingatkan bahwa His Shalom is upon you and me this year. Bahkan sebelum pandemi ini terjadi, dia sudah ingin meng-establish, dia sudah ingin menginjakkan kakinya dan membuat sebuah statement, this is the year of Shalom. Walaupun Anda merasakan sebaliknya. This is the year of Shalom. Walaupun Anda merasakan bahwa Anda penuh dengan ketakutan. Bahwa Tuhan ingin saudara dan saya memiliki damai sejahtera tersebut. Agar kita terhibur. Agar ada harapan. Agar shalom itu boleh muncul kembali di hati kita. Dan ini yang Tuhan mau ingatkan. Remember when, He says. Remember when. Di saat engkau penuh keraguan, di saat engkau penuh dengan pertanyaan, di saat engkau penuh dengan ketakutan, dia hanya berkata, remember when. Ingatlah, ingatlah apa yang telah kuperbuat di dalam kehidupanmu. Ingatlah, aku pernah berkata bahwa benar di dunia ini akan ada penganiayaan, akan ada kesulitan, akan ada tantangan. Yang bahkan kita tidak menyangka ada pandemi. Tapi Tuhan mau berkata, remember when I have won. Ketika aku telah menangkan, ketika telah aku menangkan pertarungan ini dengan dunia ini, remember that. Remember when you were young. Ingatlah ketika engkau masih muda. Remember ketika engkau mungkin 1 tahun lalu. Ingatlah ketika engkau masih sulit mencari pekerjaan. Ingatlah ketika engkau sedang berjuang di dalam studimu. Ingatlah ketika engkau sedang mengalami sakit penyakit tersebut. Ingatlah ketika keluargamu sedang mengalami kesulitan. Remember how. Wow. Ingatlah bahwa aku adalah Allah yang setia. Bahwa aku dulu pernah ada. Dan aku masih ada dan aku akan tetap ada. Remember when. Ketika semakin saya mengerti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak mungkin berubah. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Saya jadi teringat, tidak heranlah ketika ada seorang 3 anak muda menghadapi masalah. Mereka memberikan sebuah respons yang buat saya cukup absurd untuk anak muda ini. Diceritakan di kitab Daniel pasal 3.
Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika mereka dihadapkan dengan Raja Nebukadnezar yang berkata, kalau kamu tidak menyembah patungku, kamu akan kumasukkan ke tungku perapian yang menyala-nyala. Di mana semua orang begitu ketakutan, di mana semua orang ngeri dengan apa yang akan terjadi, konsekuensi dari hal tersebut. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka mengingat segala kebaikan Tuhan, segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka, inilah yang mereka jawab. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dia bilang kalau Tuhan yang kami kenal, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami puja, ingin benar membela kami. Tuhan saudara ingin membela saudara dalam kehidupan saudara. Mungkin itu pertanyaannya. Mana mungkin Tuhan bela kamu saat-saat ini? Tapi mereka menjawab kalau Dia benar ingin membela, pasti Dia akan lakukan. Tapi kalau Dia pun tidak lakukan, kami tetap tidak mau berubah dan tidak mau beranjak. Bahwa Dialah satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami. Bahwa Dialah satu-satunya pengharapan di dalam kehidupan kami. Mungkin saudara sedang menghadapi persimpangan itu. Anda mungkin bertanya, beneran gak sih Tuhan ada atau tidak? Tapi saya mau ingatkan sekali lagi saudara-saudara, remember when. Ingatlah ketika waktu Tuhan berbicara kepada saudara. Ingatlah waktu ketika Tuhan menyentuh hati saudara. Kalau Dia sanggup melakukan hal tersebut di masa lalu saudara, Dia masih sanggup melakukan hal tersebut di masa ini saudara-saudara. Dan kita tahu cerita Sadrak, Mesak, Abednego berakhir dengan ketika mereka dilempar ke tungku api yang menyala-nyala. Dikatakan ada orang keempat. Ada orang keempat saudara-saudara. Saya mau kasih tahu. Ketika kita memilih untuk terus bersandar kepada Tuhan, bukan hanya Tuhan akan bela, tapi akan ada sebuah yang namanya progressive revelation, saudara-saudara. Akan ada sebuah pandangan, sebuah perspektif, sebuah pengalaman, sebuah pengertian akan Tuhan yang saudara dan saya belum pernah alami, saudara-saudara. Mungkin Anda pernah mendengar bahwa Tuhan itu Tuhan yang mampu menyembuhkan, tapi selama ini Anda tidak pernah mengalami kesembuhan supernatural tersebut. Saat ini Tuhan ingin buktikan bahwa Dia bukan hanya bisa menyembuhkan orang lain, tapi Dia juga bisa membawa kesembuhan supernatural tersebut ke dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika Anda berpegang, ketika Anda terus mengingat, ketika Anda terus bersandar bahwa Dia adalah Allah yang setia dan Dia Allah yang membela saudara dan saya, akan ada sebuah pewahyuan yang baru saudara-saudara tentang Tuhan ke dalam kehidupan saudara dan saya. Bahwa ini yang nanti akan kita lihat, kita akan semakin mengenal Tuhan. Kita akan semakin merasa, kita akan semakin mengecap. Dan kita akan katakan bahwa indahnya Tuhan kita ini. Dia akan tunjukkan bahwa He's not only a provider, saudara-saudara. Tapi bahkan ketika saudara dan saya merasa bahwa kita tidak layak untuk dibantu, He will still provide for you. Bahwa Dia adalah protector, saudara-saudara. Ketika kita berkata bahwa kita ini adalah orang yang sembrono, ceroboh, kita tidak cukup baik, Dia akan tunjukkan bahwa kata-kata protector bukan hanyalah sebuah kiasan, saudara-saudara. There's gonna be a progressive revelation in your life. Remember when. Remember when. Maka itu saya tidak kaget. Ketika Yosua di akhir kehidupannya, di akhir buku dari kitab Yosua, Yosua sudah memenangkan banyak pertempuran. Bangsa Israel sudah memasuki masa-masa damai setelah mereka merebut tanah perjanjian dari orang-orang yang menempati. Tapi yang menarik ketika mereka sudah mulai tinggal secara damai di tanah perjanjian tersebut, banyak orang dari bangsa Israel, bahkan tetua-tetua mereka, mulai beralih kepada Allah-Allah lain, saudara-saudara. Mereka mulai menikmati apa yang ditawarkan oleh Allah-Allah yang mereka lihat. Tapi disinilah Yosua mengumpulkan mereka. Lalu dia berkata demikian, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah.
Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat? Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Jika kamu benar-benar terbuai, tergoda, jika kamu merasa bahwa Tuhanmu bukanlah Allah yang hidup, jika kamu melihat bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang tidak mungkin melakukan ini, pilihlah hari ini, kata Yosua, Allah mana yang akan engkau sembah. Tapi Yosua ketika dia mengingat kembali segala perjalanan kehidupan dia, ketika dia melihat dan mengingat bahwa he was from a nobody, sampai akhirnya dia menggantikan Musa. Ketika dia melihat bahwa tidak mungkin segala perkara yang terjadi, tidak mungkin tanah perjanjian ini mereka dapat menangkan tanpa pertolongan Tuhan. Ketika dia mengingat semua itu, ketika dia mengingat bagaimana laut Yeriko terbelah di hadapannya, ketika dia mengingat bagaimana tembok Yeriko raksasa yang begitu besar runtuh tanpa mereka sentuh sedikit pun. Ketika dia mengingat bagaimana mereka menghancurkan kota Ai dengan hujan batu yang Tuhan turunkan. Ketika mereka mengingat, ketika Yosua mengingat bagaimana dia menghabiskan musuh mereka dan meminta Tuhan untuk memberhentikan matahari. Kata ini yang keluar dari Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Apapun yang kami lihat saat ini, apapun kesulitan yang kami hadapi, we remember when God has brought us through. Gunung boleh beranjak, bukit boleh bergoncang, namun kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Damai sejahteranya sudah diberikan dan tidak akan meninggalkan kita. How good is our God, saudara-saudara. Saya ingin berusaha menyanyi sebuah lagu, saudara-saudara. Lagu ini begitu berkesan bagi saya. Sebuah lagu lama, tapi ini benar-benar memberkati kehidupan saya. Jika Anda tahu lagu ini, Anda boleh bernyanyi bersama dengan saya, biar fals saya nggak terlalu parah ya saudara-saudara. Lagunya demikian. Bila ku melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Dikatakan bila ku melihat, bila ku melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setiamu. Ketika Daud melarikan diri dari Saul, ketika Daud tidak tahu bagaimana cara membela dirinya, ketika Daud sampai ke Nob dan bertanya apakah ada pedang, apakah ada tombak, then God remind David, remember this David, pedang Goliat, the victory that I have given you. Remember this David, bahwa aku pernah menyertai engkau dan aku akan masih menyertai engkau. Bahwa setiap perkataan, setiap janji, setiap firman Tuhan yang keluar dari mulutnya tidak pernah akan jatuh ke tanah dengan sia-sia. Remember this David,
Bukan hanya engkau berperang tanpa menggunakan pedang. Bahwa ketika pada zaman itu saudara dan saya mungkin menghadapi kesulitan dan Anda merasa bahwa Anda tidak memiliki apa-apa. Anda bukanlah siapa-siapa. But yet God showed up. Tuhan menunjukkan dirinya dan Tuhan memberikan kemenangan tersebut. Remember this, David. Remember when I have given you the victory. Saudara-saudara, bukan itu saja yang diingatkan, saudara-saudara. Karena Pastor Yohanes memberikan firman pas minggu lalu. Dia berkata bahwa Daud adalah typology, gambaran dari Yesus. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia mengambil pedang dari Goliat, lalu dia pancung kepala Goliat, saudara-saudara. Dia penggal kepala Goliat. Lalu dilanjutkan di 1 Samuel 17 ayat 54. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu. Kepala Goliat. Dan dibawanya kemana saudara-saudara? Dibawanya ke Yerusalem. Kepala Goliat dibawa ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya di dalam kemahnya. Sekarang saya mau katakan saudara-saudara. Ada sebuah rahasia, sebuah misteri. Bahwa ini adalah gambaran apa yang akan Yesus lakukan ketika Pastor Yohanes memberitakan bahwa Daud adalah gambaran Yesus. Inilah yang Yesus lakukan. Bahwa Goliat itu datang dari kota Gat. Tahu bagaimana mereka menyebut tempat dikuburnya kepala Goliat? Goliat Gata. Golgota, saudara-saudara. Bahwa inilah tempat tengkorak yang artinya skull, Golgota. Bahwa inilah tempat di mana Daud menguburkan kepala Goliat di Yerusalem, di luar kota Yerusalem. Golgota. Digenapilah firman Kejadian 3. Bagaimana Goliat adalah gambaran. Sebagaimana Daud, typology of Jesus. The giant is the typology of our enemy. Kejadian 3 ayat 15 dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Bahwa Jesus when he was crucified, ketika dia disalibkan, dia ditancapkan di atas tengkorak Goliat, saudara-saudara. Bahwa Jesus crushed the head of the enemy. Bahwa diremukkan kepala Goliat, kepala raksasa, kepala musuh. Dan si musuh akan meremukkan tumitnya. Makanya ketika disalib saudara-saudara bukan hanya di kedua tangan, tapi di kaki, yaitu di bagian tumit saudara-saudara. This is the fulfillment janji Tuhan bahkan sebelum Daud dan Goliat ada. Remember when? Dan yang paling berkesan ketika kejadian itu terjadi, ketika Yesus meremukkan kepala musuh kita. Dikatakan di Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, sesudah selesai. Berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Hari ini saya mau mengingatkan saudara-saudara dan saya sendiri. Remember when? Remember when Jesus says, it is finished. Semuanya sudah selesai. Apapun pergumulanmu, apapun kehidupanmu, apapun struggle-mu, apapun penderitaanmu, penganiayaan sedang kau hadapi, it is finished. Remember when. Sebentar lagi kita akan masuk ke perjamuan kudus, saudara-saudara. Remember when God says, remember when I say it is finished. Jika Anda membutuhkan waktu untuk mengambil perjamuan kudus saudara, saya berikan waktu untuk kita menyiapkan perjamuan kita. Remember when. Ketika kita mengangkat roti ini, kita ingin mengingat bahwa segala sakit penyakit kita, segala penganiayaan, segala penindasan, segala penghukuman kita, sudah ditanggung semuanya di atas kayu salib. Agar saudara dan saya tidak perlu menanggungnya lagi. Remember when, ketika Anda sedang mengalami sakit saat ini. Anda bisa katakan, Yesus sudah bayar itu semua. Jadi saya tidak perlu membayar kembali. Remember when, that it is finished. Bahwa tubuhmu adalah tubuh yang terbaik. Bahwa ada shalom di dalam kehidupanmu. Bahwa ada damai sejahtera di dalam pikiranmu. Dan Anda bisa tidur dengan nyenyak pada malam hari ini. Segala ketakutanmu, segala kekhawatiranmu, segala gejala penyakit yang kau rasakan, demam, batuk, pilek. Remember when everything has been paid. It is finished.
Maka kita angkat roti ini, Bapa, kami bersyukur Tuhan, apa yang telah Kau lakukan di atas kayu salib. Kami bersyukur Tuhan, bahwa Engkau sudah membayar semuanya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bahwa Engkau telah melunaskan semua ganjaran untuk damai sejahtera kami. Kami terima Bapa, dengan iman kami, di dalam nama Yesus kami makan. Ketika kita mengangkat cawan ini, remember when, bahwa Yesus telah memberikan, telah mengaruniakan anaknya dan darahnya ketika kita masih berdosa, saudara-saudara. Jadi bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebenaran kita, bukan karena layak atau tidaknya kita, bukan saudara-saudara, bukan karena pantas atau bukan saudara-saudara, bukan karena kita terus melakukan hal yang benar dan baik yang selalu berkenan, bukan saudara. Tapi benar-benar karena kasih Dia semata, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, darahnya tercurah, bahwa kita siapapun yang percaya dengan iman, maka kita dibenarkan di dalam Kristus. Ketika kita dibenarkan di dalam Kristus, segala janjinya adalah ya dan amin di dalam kehidupan kita. Hari ini mari kita angkat anggur ini. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Kami bersyukur Tuhan apa yang telah Kau lakukan di atas kayu salib. Kami bersyukur Tuhan Kau telah memberikan diri-Mu Tuhan, bahkan ketika kami masih berdosa. Hari ini Bapa, bukan karena kami melakukan hal yang benar Tuhan, bukan karena kami berpikir hal yang benar Tuhan, tapi sungguh hanya karena iman kami semata, maka kami dibenarkan di dalam Engkau. Mari kita minum saudara-saudara dalam nama Yesus. Hari ini Bapa, saya berdoa untuk Roh Kudus boleh mengingatkan setiap dari kami yang mendengarkan firman ini. Mengingatkan bagaimana apa yang telah Kau lakukan, apa yang telah Kau selesaikan baik di atas kayu salib ataupun di dalam kehidupan kami. Biarlah damai sejahtera itu boleh kembali muncul Tuhan, timbul Bapa di dalam hati kami Tuhan. Biarlah setiap yang sedang ketakutan boleh dihibur, di comfort by the Spirit, bahwa Engkau telah menyelesaikan semuanya itu. Engkau ingatkan segala hal yang telah Kau lakukan, segala hal yang telah Kau katakan, dan Kau ajarkan Bapak, there will be practical wisdom. Setiap dari kami, biar kami mengangkat kedua tangan kami, diberkatilah kami, anak-anak keturunan Abraham berdasarkan iman. Diberkatilah kemanapun kami melangkah, apapun yang kami kerjakan. Diberkatilah apapun yang kami lakukan dan kami pikirkan. Baik di dalam pekerjaan kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam kehidupan kami, di dalam pernikahan kami, di dalam sekolah kami, studi kami, di dalam apapun yang kami kerjakan, kesehatan kami. Kami percaya berkat-Mu ada Tuhan. Kau akan jadikan kami berhasil Tuhan. Karena kami adalah anak kesayangan-Mu. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan. Diberkatilah saudara dan saya, kemanapun kita melangkah, kasih setia Yesus tidak akan pernah beranjak di dalam kehidupan kita. Di dalam nama Yesus, setiap yang percaya boleh berkata, amin. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapakku datang dan berserah,
kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lembah. Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Ya, Kau beserta kami Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel,
Pengharapanku hanya dalam Kristus, kekuatanku dalam hadirat-Mu. Yesus, ku berserah, Kaulah setiap nafasku hidup. Ku tahu, ku percaya padamu, Yesus. You are my constant, Jesus my constant. You never change, you never fail. My hope is in Christ alone, Jesus, Jesus. Kaulah bagian terindah bagiku, takkan ku goyah aman.